Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Albadria dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Ghid Nafis yang berjudul Uang dan Fungsinya. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi uang merupakan benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam suatu kegiatan perekonomian. Nah, Bapak Wadud menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Di antaranya ada uang logam, uang kertas, uang kartal yang saat ini digunakan seperti uang kertas dan uang logam, lalu uang giral seperti cek, lalu uang penuh yaitu nilai dengan barangnya itu sama. Seperti emas dan perak, harga yang dikeluarkan untuk emas dan perak setara dengan berat barangnya sendiri. Lalu ada uang tanda seperti uang kertas yang tertulis nominalnya dan apabila tersobek maka tidak akan berlaku kembali dan merupakan kebalikan dari uang penuh. Nah, pada buku Ekonomi Makro Islam pendekatan teoretis disebutkan pula jenis-jenis uang yang sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wadud, namun ada tambahan untuk jenis-jenis uang, yaitu uang barang. Nah, uang barang ini merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang tersebut disebut sebagai uang. Yang pertama yaitu kelangkaan. Persediaan barang tersebut haruslah terbatas. Yang kedua, daya tahan. Nah, barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga yaitu nilainya tinggi. Maksudnya yaitu barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan suatu transaksi dalam perekonomian. Selanjutnya penjelasan Bapak Wadud mengenai fungsi uang. Nah, menurut Bapak Wadud fungsi uang dibagi menjadi 2, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Dalam fungsi asli uang dibagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung untuk menghitung suatu kekayaan, lalu yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Lalu fungsi turunan uang. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran hutang, yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat alat pemindah kekayaan, yang kelima sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Lalu Bapak Wadud juga menjelaskan tentang fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, tanggapan dari saya yaitu fungsi turunan uang mengakibatkan uang menjadi objek komoditas dan penimbun kekayaan yang bisa dijualbelikan serta dapat ditimbun. Sebagai salah satu efek dari fungsi turunan tersebut yaitu adanya penimbunan emas. Padahal penimbunan emas adalah salah satu bentuk keharaman bagi orang muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34. Maksud dari ayat tersebut yaitu adanya ancaman berupa siksaan yang pedih untuk orang-orang yang menimbun emas dan perak yang merupakan qarinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas atau jazim. Nah, dengan demikian menimbun emas dan perak hukumnya adalah haram. Nah, keharaman itu bersifat pasti dan umum. Jadi ini merupakan perbedaan uang, maksudnya fungsi uang menurut kapitalis dan menurut Islam. Baik, sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.